Makanan merupakan sumber utama penghasil energi pada tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Bagi umat Islam, sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan sewajarnya saja, sebab makan berlebihan bisa membawa bahaya. Makanan yang dimaksud tentu masih dalam kategori halal, karena makanan haram jelas akan membawa bahaya lebih banyak lagi. Bahaya makan berlebih ini disinggung oleh Imam Al-Ghazali. Menurutnya, ada 10 bahaya yang akan didapat seseorang ketika terlalu banyak mengonsumsi makanan. Hal ini ia ungkap dalam kitab Minhajul Abidin. Yang pertama, hati menjadi keras dan redup. Banyak makan bisa menyebabkan hati menjadi keras dan cahayanya jadi redup, bahkan hilang. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mematikan hati dengan banyak makan dan minum. Sesungguhnya hati itu seperti tanaman yang akan mati apabila terlalu banyak air." Orang-orang saleh tentu memberikan perumpamaannya bahwa perut itu seperti periuk yang mendidih di bawah hati. Asapnya naik ke hati, semakin lama akan semakin banyak hingga membuat hati menjadi buram dan panas. Yang kedua, mendorong berbuat dosa. Terlalu banyak makan bisa mendorong atau merangsang anggota tubuh untuk berbuat berlebihan dan tidak baik. Seseorang yang perutnya kenyang akan merangsang mata untuk melihat sesuatu yang tidak baik. Begitupun pada telinga, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya akan terdorong untuk melakukan perbuatan dosa. Menurut Abu Ja'far, perut itu akan mempengaruhi pada anggota tubuh lain. Jika perut lapar, semua anggota tubuh jadi kenyang atau tenang. Jika perut kenyang, semua anggota tubuh jadi lapar dan mendorong berbuat dosa. Secara umum, perbuatan seseorang itu tergantung dari apa yang dia makan dan dia minum. Jika perutnya diisi dengan barang haram, maka cenderung berbuat haram. Jika perutnya diisi dengan sesuatu yang tidak berguna, maka akan cenderung berbuat sesuatu yang tidak berguna. Hal ini seolah menegaskan bahwa makanan itu seperti benih yang kemudian tumbuh menjadi perilaku anggota tubuh. Yang ketiga, kecerdasan berkurang. Makan berlebihan, apalagi sampai membuat perut menjadi buncit, bisa menyebabkan berkurangnya kecerdasan dan ilmu. Ad-Darani mengatakan bahwa jika seseorang menginginkan hajat dunia atau akhiratnya terpenuhi, maka ia harus mampu mengondisikan makannya. Menurut Ad-Darani, makan itu bisa mempengaruhi akal. Hal ini adalah kenyataan yang sudah diketahui oleh orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Yang keempat, semangat beribadah menurun. Terlalu banyak makan bisa menurunkan semangat beribadah. Dengan banyak makan, bisa menaikkan berat badan, mata menjadi ngantuk, dan anggota tubuh lain menjadi lemah, sehingga enggan untuk melaksanakan ibadah. Sebuah istilah mengatakan, jika kamu termasuk orang yang perutnya buncit, anggap saja kamu sedang lumpuh. Dikisahkan, iblis hampir saja menjerat Nabi Yahya, karena saat itu, Nabi Yahya dalam keadaan kenyang. Sejak mengetahui bahaya itu, Nabi Yahya tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Kelima, sulit merasakan manisnya ibadah. Banyaknya asupan makanan yang masuk ke dalam perut bisa mengakibatkan sulit merasakan manisnya ibadah. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Sejak masuk Islam, aku tidak pernah merasakan kenyang agar aku bisa merasakan manisnya ibadah kepada Tuhanku. Dan aku tidak pernah menghilangkan dahaga agar aku rindu bertemu dengan Tuhanku." Inilah sifat-sifat orang mukasyafah. Abu Bakar termasuk orang di dalamnya. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW memberikan sebuah isyarat melalui sabdanya, "Tidaklah Abu Bakar berhasil mengungguli kalian karena ia lebih banyak berpuasa dan sholat, akan tetapi dengan sesuatu yang tertanam di dalam dadanya." Keenam, menjerumuskan syubhat dan haram. Banyak makan bisa membuat seseorang terjerumus dalam perkara syubhat dan haram. Sebab, sesuatu yang halal tidak akan sampai kecuali untuk memenuhi kebutuhan dasar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang halal itu tidak datang kepadamu, melainkan sebuah kekuatan. Sedangkan barang haram tidak datang kepadamu kecuali serampangan. Yang ketujuh, menyibukkan hati dan badan. Perut kenyang bisa membuat hati dan badan menjadi sibuk. Awalnya, sibuk untuk mendapatkan makanan, kemudian menyajikan dan memakannya sampai habis. Ketika sudah mulai terasa akan efek samping dan bahaya dari makanan, barulah sadar dan mulai mencari cara agar bisa selamat dari ancaman yang sudah mengintai. Rasulullah SAW bersabda, "Pangkal segala penyakit adalah kekenyangan dan pangkal segala obat adalah diet atau sedikit makan." Kedelapan, kesulitan saat sakaratul maut. Terlalu banyak makan bisa menimbulkan kesulitan di akhir hayat dan sakaratul maut. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa kesulitan saat sakaratul maut itu tergantung pada kadar kelezatan dunia yang dinikmatinya. Siapa saja yang banyak menikmati dunia, maka akan mendapatkan kesulitan lebih banyak. Kesembilan, mengurangi pahala. Makan terlalu banyak bisa mengurangi timbangan pahala di akhirat kelak. Terlalu banyak makan bisa diartikan dengan terlalu banyak menikmati kelezatan dunia. Hal ini bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan jatah kenikmatan di akhirat kelak. Kemudian yang ke-10, kesulitan di akhirat. Seseorang yang terlalu banyak makan saat di dunia bisa mengakibatkan kerugian dan kesulitan di akhirat kelak. Dia akan dihukum, dihisab, dicela, dan dicemooh karena lebih memilih menikmati kesenangan dunia. Makanan halal yang dimakan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan haram yang dimakan akan dibalas dengan siksaan, dan segala keindahan dunia pada akhirnya akan binasa.
Itulah 10 bahaya makan berlebihan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Menurutnya, salah satu dari 10 bahaya ini mestinya sudah cukup untuk jadi bahan pertimbangan agar kita tidak terlalu berlebihan dalam menikmati makan dan minum. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.